Perwali 51 kemudian dikerucutkan lagi ke Perwali 53 yang khusus mengatur tentang pesta pernikahan dan pertemuan. Jangan sampai nanti kami sudah sepi, hotelnya sepi, tidak ada event, bayar denda lagi Pak nanti. Dan tentunya di atas panggung sudah berada kepada yang terhormat, ada Bapak Pejabat Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Rudi Jamaludin. Bisa minta tepuk tangannya yang luar biasa? Betul sekali. Dan selanjutnya ada Bapak Komisaris Besar Polisi Yudiawan Wibisono SIK MSI. Boleh minta tepuk tangannya? Selaku Kapolrestabes Makassar tentunya. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Andi Sundari SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Selamat datang Bu, cantik sekali tentunya ya pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sibali SE SH selaku perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Selamat datang Bapak. Dan berikutnya ada Bapak Dr. Siswanto Wahab selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Makassar. Boleh minta tepuk tangannya? Luar biasa sekali. Tampaknya 5 pembicara kita sudah berada di atas panggung. Saya izin Pak ya, saya ke sebelah sini dulu Pak, nggak apa-apa ya? Oke, baiklah Bapak Ibu semua, para tamu undangan dan juga para hadirin. Tentunya pada hari ini sesuai dengan tema kita akan diskusi bersama terkait sosialisasi perwali nomor 51 dan 53 tahun 2020. Betul sekali. Tidak patuh perwali sanksi menanti. Waduh, sanksi apakah itu? Betul sekali. Tentunya yang datang di sini sudah was-was dan juga sudah mempertanyakan kira-kira sanksi apa yang akan diberikan. Dan kita dengar-dengar juga nih, Saka, bahwa hari Senin nanti ini perwalinya sudah berlaku. Yoi. Jadi harap untuk menyimak ya Tiara ya. Betul sekali. Jangan sampai datang dan tetap kena sanksinya, kan sayang gitu. Betul banget. Dan langsung saja untuk itu mungkin pertama-tama kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari PJ Wali Kota Makassar, Profesor Rudi Jamaludin. Kita ingin mengetahui apa sesungguhnya peraturan wali kota nomor 51 dan juga 53 tahun 2020 ini. Nah, atas waktu dan tempat kita persilahkan. Tampaknya masih diskusi dulu. Kita dengarkan dulu ya. Boleh. Kira-kira kita tanya kabar dulu gimana kabarnya hari ini. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu yang sudah di depan sini tampaknya sudah siap sekali untuk memberikan informasi kepada Anda semua. Apa kabar Prof. kabar, Rudi? Pak? Baik, mungkin bisa Alhamdulillah, diambil baik. mic-nya dulu Pak. Kita berbincang-bincang dulu. Alhamdulillah baik-baik. Dan warga Kota Makassar yang saya cintai semua, gimana kabar tak? Semoga sehat-sehat semua. Amin. Amin. Semoga sehat-sehat semua dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan Bapak Ibu. Gimana Pak? Sudah siap untuk memberitahukan warga Makassar dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini yang merupakan juga perwakilan-perwakilan nih yang akan memberitahukan halayak bahwa hari ini sudah kita diskusi bersama mengenai perwali nomor 51 dan juga 53 tahun 2020. Mau tanya apa ke Pak Wali Kota, Saka? Kalau saya itu kan ada denda. Ya. Aduh, seperti yang kita tahu di sosial media dan semacamnya, Betul Tiara sekali. ya, sudah ada nominalnya. Apakah itu sama berlaku di Kota Makassar? Oke, sebentar bakal kita tanya Oke, Pak. siap. Namun sebelumnya kita mau tahu dulu, ini peraturan wali kota nomor 51 dan 53 apa sih sebenarnya Bapak? Nah, Silakan Pak. Langsung aja. iya Ya. boleh Pak. Duduk atau berdiri nih? Terserah Bapak. Duduk aja ya, Ya, karena kasihan Bapak ada. suka-sukanya yang mana Pak? Duduk aja supaya teman-teman Kita ngobrol duduk. santai aja Bapak. Silakan Pak.
Ya, terima kasih. Pertama-tama tentu saya yang terhormat Bapak Kapolrestabes yang sempat hadir bersama kita, ada Ibu Kejari yang hadir langsung. Dari kami semua ada di sini yang tercantik beliau. Kemudian yang mewakili dari Pengadilan Tinggi dan rekan kami Ketua ID Makassar, tentu tak terlupa yang sama kita hormati host pada acara ini. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Perwali 51 kemudian dikerucutkan lagi ke Perwali 53 yang khusus mengatur tentang pesta pernikahan dan pertemuan. Saya berharap warga Kota Makassar ini memaknai sebagai suatu upaya pemerintah Kota Makassar untuk melindungi warga Kota Makassar dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Jadi jangan dianggap sebagai suatu yang mengganggu, apalagi kalau sesuatu yang memberatkan. Ini untuk melindungi kita semua, ya, melindungi kita semua. Dan semoga dengan adanya Perwali 51 dan 53 khusus pernikahan dan pertemuan benar-benar bisa membawa Kota Makassar ini menjadi kota yang mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, warga Kota Makassar yang sempat hadir, perlu kami sampaikan pula bahwa pandemi COVID-19 sebenarnya suatu hal yang penanganannya tidak sulit, pengendaliannya tidak sulit. Ini menjadi sulit karena masih ada juga warga Kota Makassar yang melihat pandemi virus ini bukan sesuatu hal yang membahayakan. Itu yang pertama. Karena menganggap tidak berbahaya, maka pelaksanaan protokol kesehatannya menjadi tidak patuh. Nah, kalau kita coba balik pola pikir kita, kalau kita semua mau menggunakan masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak, sebenarnya urusan pandemi COVID ini gampang-gampang aja. Tidak perlu banyak perwali, bahkan kalau perlu tidak perlu ada perwali. Tidak perlu ada sanksi, ya. Nah, namun ya kami maklumi masyarakat kita mulai dari tingkat golongan yang begitu variatif, majemuk, ya. Pasti ada yang mudah paham, ada yang mudah mengerti, ada juga yang memang membutuhkan waktu untuk bisa paham. Sehingga saya katakan selalu kepada teman-teman media yang kadang-kala bertanya, Pak, sampai kapan ini Perwali 53 atau Perwali 36 diterapkan? Saya bilang sampai dengan masyarakat Kota Makassar memandang bahwa protokol kesehatan itu sudah menjadi suatu kebiasaan, bukan lagi keterpaksaan. Dan saya yakin dan percaya kalau sudah menjadi kebiasaan sebenarnya perwali tidak diperlukan lagi, ya. Oleh karenanya adapun denda-denda yang kami tuliskan di dalam Perwali 53, pada saat kami menyusun, kami sangat berharap tidak ada warga Kota Makassar yang harus kita denda, ya. Dengan catatan bahwa warga Kota Makassar sadar bahwa protokol kesehatan sangat diperlukan, bukan saja melindungi diri kita, tetapi juga untuk melindungi keluarga kita, saudara-saudara kita, dan akhirnya melindungi warga Kota Makassar. Mungkin demikian sebagai pengantar. Makasih. Waduh, luar biasa sekali. Jadi, perwali ini keluar karena ketidakpatuhan masyarakat, Pak, ya, seperti itu? Ya, Sakaya? Iya, karena masyarakat memang Tiara terlalu menggampangkan dan tidak mau ribet, ya kan? Betul banget. Sesimpel orang mau salaman, ya kan? Kan ada lagi new normalnya begitu, akhirnya melanggar protokol seperti itu. Bahkan kemarin saya juga sempat dengar ada yang bilang tidak ada itu COVID. Aduh. Di sini sudah ada juga Ikatan Dokter Indonesia, ketuanya langsung yang sudah ada. Sebentar kita bakal dengar juga dari beliau. Namun sebelum itu kami ucapkan juga tentunya selamat datang kepada Bapak Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Chandra Esos selaku Dandim Tabes 1408 DS Makassar. Silakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Boleh minta plusnya dulu. Terima kasih banyak. Luar biasa tentunya pada hari ini Bapak-bapak, Bapak Ibu yang sudah hadir
di tengah-tengah kita semua di atas panggung adalah Bapak Ibu yang kesibukannya luar biasa, tetapi demi masyarakat Kota Makassar menyempatkan dirinya untuk datang di tengah-tengah kita semua. Makanya kami himbau untuk teman-teman yang stay di sini dan juga yang nonton di live Trust TV untuk menyimak Tiara ya. Betul sekali, karena selain kita simak bisa memberikan informasi kepada warga Kota Makassar, nantinya juga bakal ada hadiah. Ada hadiah, ada 10 Ada t-shirt hadiah, dan Pak, juga yang uang kita- tunai. Tiara, Betul luar biasa. sekali. Nah, tadi sudah diinfokan juga kepada dari Bapak Profesor Rudi tentang perkawinan. Nah, ada nggak Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya kepada Prof Rudi sebelum kita melanjutkan kepada pembicara selanjutnya? Nah, ada, Tiara. Bapak, kita kasih Ada. Pak. Boleh. Oke, saya ke belakang dulu kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore dan salam sejahtera buat kita sekalian yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Bapak Prokopinda Makassar, Pak Kapoltabes Pak Dandim, Ibu Kejari, Bapak dari Pengadilan Negeri, dan para hadirin yang saya muliakan. Saya sangat bangga dan merasa sangat senang bahwa pemerintah Kota Makassar sangat antusias dan sangat-sangat ingin mematahkan pandemi COVID-19 sehingga terbitlah perwali-perwali ini. Harapan saya Pak, saya sangat sudah membaca Perwali 53 Pak. Kebetulan maaf saya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Makassar, Ketua PRI-nya Kota Makassar, dengan membaca Perwali 53 tentang mungkin Pak, kami sudah menyusun ada 142 poin, kami ada susun tim untuk protokol kesehatan bagi hotel dan restoran. Jadi insya Allah mungkin apa yang Perwali 53 itu insya Allah tidak akan dilanggar. Cuman ada satu Pak, yaitu tidak bisa makan di tempat Pak. Ini yang tidak bisa makan di tempat jangan sampai ini menjadi kendala. Karena gini Pak, saya ada baca Kemenkes 382 tahun 2020. Di situ dikatakan bahwa penyelenggaraan makan minum di tempat secara buffet bisa diadakan kecuali dengan protokol kesehatan, artinya melayani tamu tidak mengambil makanan sendiri-sendiri tetapi dilayani oleh para waiter dan waitress. Jadi mungkin kita akan menyediakan banyak waitress untuk melayani mungkin ratusan orang. Nah, ini mungkin kami sangat mengharapkan dengan adanya Perwali 53 yang di dalamnya kriterianya ditulis tidak makan di tempat, jangan sampai ini jadi pelanggaran Pak. Sedangkan event-event yang kami terima itu sudah 3 bulan yang lalu dan terus terang Pak, tamu yang punya acara itu sangat mengharapkan bukan nasi kotak Pak yang disediakan. Apalagi kalau mereka punya tamu VIP Pak. Itu selamanya ingin satu ruangan atau ingin juga tamu-tamunya menikmati. Ya tentunya dengan standar protokol kesehatan yang ketat Pak. Kami ada prosedurnya itu kami laksanakan Pak. Jadi sehingga hal ini bisa membuat membuat suasana dalam pengembangan ekonomi bisa meningkat Pak. Mudah-mudahan ini bisa menambah income kita. Tetapi kalau dengan adanya tidak ada kepastian bahwa Bapak memberikan sedikit, Bapak bisa makan di tempat Pak, jangan sampai nanti kami sudah sepi, hotelnya sepi, tidak ada event, bayar rendah lagi Pak nanti. Akhirnya tambah beban, tambah berat Pak. Saya kira itu dulu Pak, saya tidak sebetulnya berat, nanti kasih kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebagai pertanyaan pembuka Pak. Ya, betul Sebentar sekali. akan ada pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak Wali Kota? Langsung dijawab? Langsung dijawab. Silakan Bapak. Terima kasih. Maaf tadi Bapak siapa Pak? Bapak Salim ya. Terima kasih Pak Salim, pertanyaannya yang sangat baik, sangat konstruktif dan saya kira sangat merupakan juga mungkin pertanyaan hampir semua orang Pak. Dan apalagi Pak Salim ini mewakili PHRI Makassar.
Jadi Pak Salim yang saya hormati, tentu warga Kota Makassar yang saya cintai, kenapa perwali khusus pesta pernikahan kami menyediakan makan minum di tempat acara? Substansi pemikirannya adalah bahwa, jadi begini Pak, perwali ini kami susun dengan pertimbangan bagaimana kita mengendalikan COVID-19 di satu sisi, tetapi di satu sisi kita ingin menggerakkan roda ekonomi sebesar-besarnya. Ingat, kata sebesar-besarnya Pak, bukan senormal-normalnya, ya. Jadi sebesar-besarnya. Artinya ada bagian yang harus kita reduksi untuk menghilangkan potensi penularan tadi, ya. Karena kita ngambil perimbangan antara penanganan pandemi dan penggerakan roda ekonomi. Nah, khusus pesta pernikahan, kalau kita coba menyimak lebih dalam, kalau kita melaksanakan suatu pesta pernikahan, kira-kira potensi penularan COVID-nya itu ada di mana? Potensi penularan COVID ada pada waktu terjadi proses kita makan. Pada saat kita makan, tidak mungkin kan buka masker. Tidak mungkin tutup masker, sorry. Pasti buka masker. Kalau kegiatan-kegiatan pertemuan mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi di pesta pernikahan, hampir semua pesta pernikahan itu ada musik. Ada nyanyi-nyanyi, lagu-lagu. Dan biasanya riuh di dalam. Sehingga pada saat kita makan biasanya terjadi proses ngobrol. Pada saat proses ngobrol ini karena suara ribut dan riuh, biasanya jaraknya pasti dekat. Susah kita ngobrol jarak 2 meter. Nah, sehingga kami berkesimpulan di proses makan minum di pesta pernikahan itu ada potensi penularan yang tinggi pada COVID-19. Itu yang pertama pertimbangannya. Pertimbangan yang kedua, yang dimaksud pesta pernikahan, substansi kegiatannya adalah bagaimana terjadi ajang silaturahmi antara mempelai dengan keluarga besarnya, supaya bisa dilihat bahwa saya ini sudah kawin dan siapa yang dikawini. Nah, sehingga kami melihat berdasarkan pertimbangan tadi antara pandemi dengan ekonomi, maka kegiatan pernikahannya kita bolehkan, sewa gedung di hotel boleh melaksanakan pesta pernikahan, tetapi yang memiliki potensi yang tinggi terhadap penularan COVID itu yang kita cabut keluar dari perwali dengan catatan tidak boleh melangsungkan makan dan minum di dalam kegiatan tadi. Nah, kalau untuk kegiatan pertemuan itu boleh, tetapi tidak boleh dalam kegiatan makan prasmanan. Kenapa? Karena pertemuan rata-rata tidak ribut, tidak ada musik, ya, sehingga bisa makan dengan jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu untuk sementara Pak. Jadi mohon teman-teman PHRI sabar, kita lakukan ini secara bertahap, ya. Kalau protokol kesehatan yang digariskan di dalam pesta pernikahan betul-betul sudah bisa dilaksanakan oleh PHRI, kemudian kita lihat bahwa potensi penularan apabila makan dan minum bisa dilaksanakan di pesta pernikahan itu bisa kita kontrol dengan baik, maka bisa kita lakukan revisi perwali lagi ke depan. Jadi jalankan dulu apa yang ada, jangan sekaligus langsung kita bablas, tapi nanti akan menyebabkan penularan. Ingat Pak, pandemi COVID ini dihadapi tidak bisa dengan cara coba-coba, ya. Tidak bisa kita bilang kita coba-coba dulu kasih jalan, nanti kalau sudah naik kita tutup lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau sudah naik terus Pak. Makanya kami buka kerannya sedikit-sedikit. Oleh karenanya, saya mohon kepada teman-teman PHRI, khususnya warga Kota Makassar, mari kita tangani pandemi bersama dengan secara bertahap. Jangan sekaligus. Bagaimanapun, saya tentu sebagai atas nama pemerintah kota akan mementingkan kepentingan orang banyak, ya, untuk menyelamatkan kesehatan dan keselamatan warga Kota Makassar. Demikian untuk sementara.